Ustaz, gimana kita menghadapi orang yang pernah kita tolong menjadi sukses, itu menjolimi diri kita, Ustaz? Itu, ya alhamdulillah. Jadi ada perasaannya pengen ngomong aja, dulunya tuh kalau nggak sukses karena kita gitu. Gimana cara menekan hati supaya nggak? Sebenarnya cara menekan itu kan banyak. Satu, belajar untuk tidak merasa sebagai Tuhan. Kan ditahan dengan kelembutan. Kalau itu mau keluar, istighfar. Kalau sudah tenang hati, tidak keluar, pujilah Allah. Karena pada saat kita itu memohon ampun dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah menjadikan keinginan untuk bercerita itu jadi hilang. Nah, itu hilangnya itu atas izin Allah. Makanya setelah istighfar, hati tenang itu, pujilah Allah. Lah kebanyakan orang Islam nggak diajari yang seperti itu. Nggak diajari. Padahal itu adalah ritme dari pelajaran yang sehari-hari kita itu bisa kerjakan. Itulah yang namanya ingat kepada Allah Ta'ala. Ya, sehingga hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jelas banyak-banyak ingat kepada Allah agar hati menjadi tenang. Satu, kita belajar untuk tidak menjadi Tuhan. Satu itu nih, jangan merasa menolong. Kemudian kalau orang yang kita tolong itu dolimi kita, ya itu harus disyukuri. Loh, kok malah disyukuri gimana? Itu adalah Allah akan memberikan pahala kepada kita dengan amat besar tanpa kita melakukan apa-apa. Yang mana pahalanya? Kalau orang itu mendolimi kita, nantinya amal soleh orang itu akan diberikan kepada kita. Nanti kalau amal solehnya itu hilang, dosa kita diberikan kepada mereka. Kalau orang Jawa bilang, opo yo raena, kan gitu. Makanya kita belajar dengan guru-guru yang baik itu adalah memahami bahwa hadis yang barusan tadi saya ceritakan itu bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kalau memang pahala itu besar, apa kita nggak bersyukur? Alhamdulillah, alhamdulillah aku dapat pahala yang dimana aku tidak mengerjakan sesuatu tapi dapat pahala. Apa raina? Insya Allah gitu sih. Jadi nggak usah takut. Orang yang kita bantu, saya bilang bantu bukan menolong ya, kita bantu menjadi berhasil, kemudian malah dolim kepada kita. Kalau saya malah bersyukur, alhamdulillah. Ustaz, nanya lagi, Ustaz. Boleh. Ini Saya nggak siap ditanyain tentang istri ya. Oh, justru mau nanya istri nih, kamu kan ya, Ci, ya? istri juga sih, tentang istri. Ini biasa, Ustaz, kejadian ini dalam suatu rumah tangga, Ustaz, di mana orang tua baik ayah maupun istri sering marah kepada anaknya. Itu kata-katanya nyerempet-nyerempet ke syirik, Ustaz. Kamu kalau nggak saya biayai nggak mungkin sukses. Kamu kalau nggak saya lahirkan nggak ada di dunia ini. Nah, kaitannya sama doa ibu itu diijabah Allah, gimana tuh, Ustaz? Ya, ada beberapa hal yang itu akan menjadi ujian bagi si ibunya atau orang tuanya. Ujiannya apa? Nah, nanti anaknya memang sukses. Tapi pada saat sukses, nanti nggak suka sama ibunya. Tapi kalau ibunya, kalau kamu nggak saya biayai, nggak akan sukses. Nanti oleh Allah Ta'ala diturunkan si anak menjadi anak yang nggak punya apa-apa. Bisa aja seperti itu. Apalagi kalau anaknya imannya kurang umpamanya. Oh, itu bisa seperti itu. Tapi nanti anak itu seperti itu, nanti orang tuanya yang ngomong itu belum meninggal. Jadi dia akan diingatkan dengan kata-kata yang sering dulu dia ucapkan. Nah, ini juga harus hati-hati. Makanya kita ambil salah satu hadis bahwa bicara orang Muslim, nah itu adalah doa. Jadi kita harus pahami seperti itu. Hadis itu memang benar. Makanya kalau bisa doain.
kamu sama orang tua kok seperti itu, mudah-mudahan kamu itu jadi anak soleh atau soleha. Itu doa yang baik. Kalau sama istri yang sulit sekali nasihatin, ya sama doanya. Kamu itu kalau dikasih tahu kok susah sekali. Jadi istri kok beler aja. Tahu beler nggak? Malas. Jadi istri malas. Malas kalau hanya cuma sehari seminggu nggak apa-apa. Malas kok puluhan tahun, kan gitu ya. Mudah-mudahan kamu diberi jalan oleh Allah Ta'ala menjadi istri soleh. Amin. Amin. Diberi jalan. Iya. Lah diberi jalan menjadi istri soleh itu macam-macam. Dia bisa aja naik kendaraan serempet masuk rumah sakit. Akhirnya minta maaf sama suami, maafin ya, aku begini, aku lagi ngerawat kamu, kan gitu ya. Kena juga lah dia gitu ya dia. Gitu. Gimana Jadi cara tuh? Allah akan Gimana? menjadikan seorang itu mau soleh kayak mau doa itu macam-macam. Jangan dianggap kalau kita doa menjadi soleh atau solehah umpamanya, istri yang solehah tadi ya maksud saya. Itu terus enak, nyaman, tidur di kasur empuk, terus dia enak dikelilingi bidadari kalau dia cowok, dikelilingin bidadara kalau dia istri kan. Enggak begitu cara Allah Ta'ala. Atau doanya, Ustaz, Apa? supaya saya jadi senang gitu. Suaminya doa suaminya supaya Nggak boleh. Nggak boleh. Mana ada senang gitu. Senang tuh, senang hati aja. Nggak boleh. Senang itu biasanya sifat dari orang-orang yang agak jauh dari Allah. Oh, astagfirullahaladzim. Senang ya, itu sifat dari orang agak jauh. Wah, aku seneng, aku begini-begini. Nah, itu kan ada nafsu di situ. Makanya saya bilang agak jauh ya. Tapi kalau ada orang yang dekat sama Allah Ta'ala, senang itu dia nggak akan ngomong. Dia kan selalu mau memuji Allah, walaupun dia pujiannya juga tidak keras, sir, sehingga orang sebelahnya pun nggak tahu bahwa dia hatinya senang. Atau dia sulitan sama kesenangan berdempetan nih, Ustaz. Gimana? Ya. Kalau dikasih senang, dia akan berpikir, aduh nanti dapat ujian, jadi dia nggak bisa senang. Kalau dikasih kesulitan, Wah, ntar ada kesenangan. Nanti ada kesenangan nih. sebenarnya kalau Ngiyam-ngiyam diri. ya, jadi sebenarnya kesulitan dan sesuatu yang menjadikan hati kita itu senang hati ya, senang. Saya bilang bukan saya senang ya menjadikan hati kita senang, itu semuanya itu atas izin Allah. Jadi flat aja. Flat aja. Kalau senang ini dari Allah. Kalau ini ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, itu dari perbuatan kita. Kenapa? Lu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ma sobaka min hasanatin faminallah, wa ma sobaka min syayatin famin nafsik. Jadi apa saja nikmat yang kau terima dari sisi Allah. Makanya kalau sesuatu yang menjadikan hati kita itu senang, pujilah Allah, itu dari Allah. Kalau sesuatu yang tidak nyaman, itu dari diri kita. Jadi nggak usah yang aneh-aneh, belajar flat itu biasa. Sehingga kalau kita diberi kesenangan oleh Allah Ta'ala, kita nggak bangga, nggak seneng, nggak hura-hura, ya nggak, biasa aja. Kalau kita diberi ujian oleh Allah Ta'ala, menurut kita itu kurang nyaman, ya biasa saja. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjadi pengingat. Amin. Jadi jangan menjadi diri kita Tuhan bagi orang lain. Karena itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala, tapi disukai. Disukai siapa, Ustaz? Setan. Cocok. Bener. Kan gitu. Astagfirullah. Jadi jangan lakukan itu, karena nanti akan bertemu dengan gerombolan para setan di neraka. Udahlah, jangan ya. Jangan merasa kita bisa ini, bisa itu, bisa, enggak usah. Jangan merasa diri kita itu seperti Tuhan. Dan orang Muslim yang seperti itu sangat jarang sekali sadar. Dan dia akan tidak bisa memohon ampun karena tidak tahu, karena kesombongannya. Jangan juga merasa ngasih makan 230 orang, juta. Ya jangan loh, jadikan dia kayak Tuhan nantinya. Ya jangan seperti itu. Gitu. Nah, belajar dari situ. Sebelum nanti dia itu benar-benar, dia orang yang betul biasanya enggak pernah mohon ampun.
Makanya di sini harus hati-hati, jangan bicara yang aneh, jangan bilang kalau dia tidak saya tolong, nggak boleh seperti itu. Kita belajar, walaupun gini dedek-dedek itu setan di dalam dada, yang selalu menginginkan kita itu akan ujub, riya, sombong itu akan ujub. Mudah-mudahan ini bisa kita jauhi ya, Amin. sehingga kita belajar untuk lebih tawadu Amin. dalam semua sisi. Amin. 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 Wallahu a'lam.